Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 479. Kejutan. Liu Qianqian hampir melompat dan bersorak, tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk menahannya. Tenang, tenang, saya tidak boleh membiarkan Chu Chen melihat bahwa saya bahagia sekarang. Ketika Liu Qianqian menggunakan kondisi ini sebagai ganti peta rahasia, dada Liu Qianqian sangat sesak sehingga dia tidak bisa makan camilan tengah malam selama beberapa malam. Tetapi sekarang dia akhirnya merasa seperti telah mendapatkan kembali kemenangan dan merasa bangga. Dingin, sudut mulut Liu Qianqian melengkung tak terkendali. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Chu Chen untuk mendapatkan peta rahasia surga. Jadi sebaiknya dia membiarkan adiknya mempelajari teknik melukis Double Immortals Enchanting. Liu Qianqian mau tidak mau ingin memuji kecerdasannya sendiri. Chu Chen, apakah kamu bercanda? Liu Manman tidak dapat mempercayai telinganya. Teknik melukis Dewa Ganda memasuki Tuhan, salah satu dari 5 guru besar. Apakah Chu Chen dengan mudah setuju untuk mengajarkannya padanya? Chu Chen menghela nafas. Mau bagaimana lagi? Siapa yang membuatku lebih menyukai Tianji Suantu? Bagi Chu Chen, keterampilan melukis Double Immortals Enchanted tidak berarti apa-apa. Jika Liu Manman benar-benar ingin belajar, tidak masalah jika dia mengajarinya. Chu Chen tidak pernah menjadi orang yang menyembunyikan dan menahan diri. Selama Liu Manman menyukai dan menginginkannya, dia akan mengeluarkannya. Ini bisa dikatakan sebagai kontribusinya terhadap dunia seni lukis. Pipi Liu Manman memerah karena kegembiraan. Meskipun dia tidak melebih-lebihkan sampai tidur dengan lukisan Chu Chen seperti yang dikatakan Liu Qianqian, dia memang telah mempelajari teknik melukis Double Immortals Enraptured. Lukisan Phoenix mencari Phoenix ditempatkan di kamar Liu Manman menyaksikan tempat yang paling mencolok berkali-kali dalam sehari. Mencoba memahami esensi dari pencerahan dua dewa. Kalau begitu sudah beres, Liu Qianqian sepertinya memikirkan sesuatu dan duduk tegak. Sebenarnya saya juga orang yang suka piano, catur, kaligrafi dan lukisan, terutama Qin. Chu Chen, bisakah kamu mengajari adikku caranya menjadi keabadian ganda saat kamu sedang kesurupan? Ajari aku cara memainkan seruling itu, lagu saat kamu mengalahkan Bai Qisheng. Chu Chen, itu serulingnya. Liu Manman tidak bisa berkata-kata. Hampir sama, Liu Qianqian memandang Chu Chen dengan penuh harap. Chu Chen menolak. Liu Qianqian mendengus. Ini bukan hanya bermain seruling. Saya belajar secara otodidak. Liu Qianqian tidak berani mengajukan permintaan lagi. Takut Chu Chen tiba-tiba menyesalinya. Jadi dia akhirnya memanfaatkan kesempatan ini. Oke, itu saja untuk hari ini. Kami sepakat. Liu Qianqian menarik Liu Manman. Setelah masalah ini selesai, adikku akan belajar teknik melukis Dewa Ganda darimu setiap hari. Omong-omong, Chu Chen, jika kamu tidak mendapatkan pencerahan abadi ganda, kamu tidak akan menyesalinya, kan? Chu Chen meliriknya. Apakah saya orang seperti ini? Liu Qianqian dan Liu Manman baru saja membuka pintu kantor. Lalu jika aku mendapatkan peta misterius surga,
Apakah kamu akan menyesal? Tanya Chu Chen. Liu Qianqian mencibir. Saya, Liu Qianqian, mengatakan yang sebenarnya. Jangan katakan saya menyesalinya. Bahkan jika saya memiliki niat sedikit pun untuk menyesalinya, saya hanyalah seekor anak anjing. Ketika Liu bersaudara meninggalkan Beichen, pintu kantor Tuan Xia di sebelah mereka terbuka. Xia Bei melihat ke belakang saudara kembarnya dan kemudian ke Chu Chen yang keluar dari ruang konferensi. Matanya dipenuhi kecemburuan. Datanglah ke saudara Chen setiap hari. Apa artinya ini? Kuncinya adalah Song Yan juga ada di sini. Saudara Chen terlalu stabil. Xia Bei memasang ekspresi iri. Hotel di seberang gedung Jintan. Putri dari keluarga Liu Dianzheng datang ke Chu Chen. Kedua pihak berbicara selama hampir setengah jam, dan kemudian saudara perempuan Liu pergi. Orang-orang dari tim investigasi ke-17 mencatat setiap detail tentang apa yang terjadi pada Chu Chen. Ketua tim, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, orang di sebelah pergi suatu saat. Mendengar ini, Cheng Wangyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan segera mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Wan Bingsan tidak bisa melepaskan garis Chu Chen? Ini juga satu-satunya petunjuk yang dapat menemukan peta misterius surga. Jika dia tidak menatap Chu Chen, dia apa yang bisa saya lakukan? Ada yang tidak beres. Setelah Cheng Wangyu merenung sejenak, dia memanggil Wan Bingsan untuk menguji nada suara Wan Bingsan. Namun, Wan Bingsan bahkan tidak menjawab panggilannya. Ada masalah. Pasti ada sesuatu yang salah. Cheng Wangyu segera memerintahkan, Xiao Song, periksa grup 15 dan lihat apa yang mereka lakukan. Seorang pemuda segera berbalik dan meninggalkan ruangan. Sisanya terus menatap perusahaan Beichen. Pada hari ini, Chu Chen tinggal di Beichen dan tidak pernah keluar. Dia telah menunggu kabar. Jiang Yingtao sedang menyelidiki keluarga Huang. Tim investigasi ke-15 menatap Ye Sao Huang, dan Rongdong menanyakan tentang mulut Qian Busao. Chu Chen tiba-tiba merindukan pendeta Tao Zhang Yungguo. Kota Chan tampak tenang di permukaan, tetapi diam-diam bergejolak. Sebagai ular lokal di kota Chan, Zhang Yungguo tidak tahu apakah dia telah menemukan sesuatu. Secara kebetulan, Dao Chang Zhang datang menemuinya. Di dalam kantor, Zhang Yungguo tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, tentara bayaran sabit hitam telah menyelinap ke kota Chan. Chu Chen mengangguk. Saya tahu itu. Zhang Yungguo berkata lagi. Ye Sao Huang dibebaskan dengan jaminan dan melakukan kontak dengan tentara bayaran sabit hitam. Aku juga tahu ini. Zhang Yungguo berhenti. Selain tentara bayaran sabit hitam, setidaknya ada 3 pasukan asing yang menyelinap ke kota Chan. Chu Chen mengangguk lagi. Aku juga tahu, Zhang Yungguo. Apa gunanya aku? Chu Chen bertanya. Bisakah kamu mengetahui kekuatan apa mereka dan di mana mereka bersembunyi sekarang? Zhang Yungguo menghela nafas lega. Akhirnya, ada sesuatu yang Tuan Muda tidak ketahui. Semangat Zhang Yungguo bangkit dan dia segera berkata, saya akan mencatat 3 pasukan asing yang saya temukan dan lokasi persembunyian mereka di sini. Zhang Yungguo mengeluarkan catatan dan menyerahkannya kepada Chu Chen.
Murid Cheng Wangyu yang memantau situasi di sisi lain menyusut tajam. Siapa orang itu? Dia memberi catatan kepada Chu Chen. Cheng Wangyu punya firasat bahwa orang yang tidak diketahui asal-usulnya kemungkinan besar akan memberinya petunjuk penting. Setelah merenung sejenak, Cheng Wangyu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Turun ke bawah dan tunggu perintah." Segera setelah pria itu meninggalkan Beichen, bawa dia untuk diinterogasi. Chu Chen menuliskan 3 kekuatan asing yang tertulis di catatan dan tempat persembunyian di kota Chan. Benar saja, di Chancheng, banyak hal yang tidak bisa disembunyikan dari Zhang Yongguo. Dao Zhang, periksa seseorang, Chu Chen berkata, tuan kedua dari keluarga Huang Yu. Zhang Yongguo tertegun dan menatap Chu Chen dengan ragu. Aku curiga dia ada hubungannya dengan peta misterius surga. Biarkan dia dikurung untukku. Perintah Chu Chen. Selesaikan tugas ini dengan baik dan aku akan memberimu kejutan. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Yongguo langsung menjadi bersemangat. Sungguh mengejutkan. Tampaknya Tuan Chu siap membawanya kembali ke Jiuxuanmen. Itu adalah keinginan seumur hidup saya. Pantas saja Tuan Chu memberinya sejumlah uang beberapa hari yang lalu untuk menjalankan sistem intelijen. Tuan Chu khawatir setelah dia pergi ke Jiuxuanmen, tidak ada yang akan mengetahui informasinya. Zhang Yongguo langsung mengerti. Segera dan tegas dia berkata, saya hampir menyiapkan sistem intelijen yang diminta oleh Guru Chu untuk dibangun. Sekarang saya memiliki lebih dari selusin orang di sekitar saya yang membantu saya mengumpulkan intelijen. Mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar dapat diandalkan. Chu Chen tersenyum puas. Zhang Yongguo tidak sabar. Berdiri, berbalik dan pergi. Dao Zhang memang memiliki bakat intelijen. Chu Chen menghela nafas. Jika Dao Zhang tahu bahwa saya tidak hanya memberinya 5 juta, tetapi juga secara khusus meninggalkan dana persiapan 10 juta untuknya, betapa terkejutnya dia. Bab 480. Benar-benar omong kosong di dalam lift. Melihat angkanya turun dari 21, Zhang Yongguo tersenyum cerah. Dia sangat menantikannya. Perhatikan sampai awan terbuka dan bulan bersinar. Ternyata ini perasaan desa lain. Dia benar-benar kehilangan kualifikasi untuk memasuki sekte Jiuxuan. Dan penampilan Chu Chen seperti sinar fajar. Sekarang hampir waktunya untuk diakui sepenuhnya oleh Chu Chen. Zhang Yongguo menantikan kejutan yang akan diberikan Chu Chen padanya. Aku bilang itu kejutan. Tapi sebenarnya aku mengetahuinya secara diam-diam. Bibir Zhang Yongguo melengkung, sangat bahagia. Menggigit. Pintu lift terbuka. Ada seseorang yang berdiri di depan. Sambil memegang kartu identitas di tangannya, dia melambaikannya di depan Zhang Yongguo dan berkata, "Polisi, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Zhang Yongguo bingung. Dia mengikuti pemuda itu keluar dari Beichen dan memasuki hotel dengan wajah bingung. Dan segera mendatangi Cheng Wangyu. Silakan duduk. Cheng Wangyu memandang Zhang Yongguo dan melambaikan tangannya dengan lembut. Jangan gugup, kami hanya menanyakan beberapa pertanyaan seperti biasa. Saya tidak gugup. Zhang Yongguo duduk diam. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa informasi dasar terlebih dahulu, kata Cheng Wangyu.
dan pemuda di sampingnya juga membuka komputernya dengan cara yang familiar, bersiap untuk merekam percakapan antara keduanya. Zhang Yongguo berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Nama saya Zhang Yongguo. Saya seorang pendeta Tao. Saya sekarang tinggal di Qingfengguan." Begitu kata-kata itu keluar, beberapa orang tercengang. "Apakah kamu pendeta Tao di kuil Qingfeng?" Cheng Wangyu menyipitkan mata ke arah Zhang Yongguo. "Mengapa kamu mencari Chu Chen?" "Saya tahu sedikit tentang fisiognomi. Chu Chen sibuk dengan banyak hal akhir-akhir ini. Jadi dia secara khusus meminta saya untuk datang dan menunjukkan fisiognominya." Cheng Wangyu mengerutkan kening, dia tidak percaya sesederhana itu. "Bagaimana membuktikan bahwa kamu adalah seorang pendeta Tao, dan bahwa kamu mengetahui fisiognomi?" Suara Cheng Wangyu menjadi lebih dingin dan dia meminumnya dengan ringan. Dia ingin mengalahkan pria di depannya dalam hal momentum. Zhang Yongguo memandang Cheng Wangyu lama sekali. "Apakah kamu benar-benar ingin membuktikannya?" Cheng Wangyu mengangguk. Beberapa orang menatap Zhang Yongguo, mencoba menekan momentumnya. "Baiklah, kalau begitu," Zhang Yongguo berkata, "wajahmu agak lemah, dan hubungan seksualmu baru-baru ini tidak harmonis." Anggota tim investigasi 17, Cheng Wangyu tersadar dan dengan marah berteriak, "Itu tidak masuk akal." Setelah mengatakan itu, Cheng Wangyu berhenti terobsesi dengan identitas Zhang Yongguo dan malah bertanya, "Mengapa Chu Chen tiba-tiba menemukanmu? Apa yang kamu tulis di catatan untuk Chu Chen?" "Ini semua tentang kekayaan Chu Chen dalam beberapa hari ke depan. Namun, wilayah saya selalu sedikit buruk dan saya tidak dapat memahaminya." Zhang Yongguo menghela nafas. "Keberuntungan Chu Chen dalam beberapa hari ke depan sangat membingungkan. Karena kenapa Chu Chen seperti ini mencari saya?" Zhang Yongguo terkekeh. "Saya telah berada di keluarga Song selama lebih dari 5 tahun. Jika Chu Chen tidak mencari saya, siapa lagi yang akan dia cari?" Cheng Wangyu tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Song. Tetapi ketika Zhang Yongguo mengatakan bahwa dia telah tinggal di keluarga Song selama 5 tahun, Cheng Wangyu semakin mengernyit. "Saya pikir ini mungkin sebuah terobosan, tapi saya tidak menyangka ini hanya kejadian biasa." Sebaliknya, dia meminta pendeta Tao itu untuk menunjukkan wajahnya dan mengungkapkan rahasianya. Cheng Wangyu mengerutkan kening. Beberapa anggota grup 17 memandang Cheng Wangyu dengan sedikit rasa malu di ekspresi mereka. Tanpa diduga, ketua tim akan mengalami ketidakharmonisan seksual. Pendeta Tao ini pasti berbicara omong kosong. Cheng Wangyu menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Zhang Yongguo, dan Zhang Yongguo menjawabnya dengan sempurna. Pada akhirnya, Cheng Wangyu hanya bisa membiarkan Zhang Yongguo pergi. Perusahaan farmasi BI Chen, Chu Chen tidak menyadari bahwa Zhang Yongguo dibawa untuk diinterogasi oleh tim investigasi 17. Setelah Zhang Yongguo pergi, Chu Chen masuk ke akun Fisher dan mengirim Jiang Yingtao 3 pasukan asing dan lokasi persembunyian mereka. Yang Cheng, 21 bar. Jiang Yingtao sedang membolak-balik sejumlah besar informasi di kantor, dan teleponnya bergetar karena berita dari belakang panggung Biro Perang Khusus. Jiang Yingtao segera membukanya. Malaikat jatuh, prajurit darah, dan serigala gila.
Jiang Yingtao tampak terkejut. Ketiganya adalah organisasi tentara bayaran dengan reputasi terkenal di dunia. Dan mereka semua bersembunyi di kota Chan. Dari intelijen yang kami peroleh, memang ada kabar tentang kemunculan para Blood Warriors. Tapi kami tidak tahu di mana mereka bersembunyi, kata Situ Jing dari samping. Fisher senior telah mengetahui lokasi mereka. Jiang Yingtao merenung sejenak dan segera menghubungi penanggung jawab tim komando. Dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi memantau kekuatan ketiga kelompok tentara bayaran luar negeri ini. Jiang Yingtao semakin mengagumi energi senior Diao Ze. Meskipun dia tidak pernah muncul, jelas bahwa senior Diao Ze memiliki lebih banyak informasi daripada 3 tim investigasi. Jika bukan karena pengingat khusus dari senior angler, dia tetap tidak akan bisa menentukan tersangkanya. Ekspresi Situ Jing serius, malaikat jatuh, prajurit darah, serigala gila, dan tentara bayaran sabit hitam. Jika keempat pasukan infiltrasi luar negeri ini benar-benar mengambil tindakan, Chu Chen akan benar-benar dalam bahaya. Untungnya, terlebih lagi, mereka tidak dapat melarikan diri dari mata pemancing senior. Tim komando akan segera berangkat untuk memantau pasukan asing ini, Jiang Yingtao berkata. Apakah Anda memiliki penemuan baru di sana? Orang yang melakukan serangan bunuh diri di truk, setelah tes dan analisis DNA, menemukan kecocokan di Bank DNA Internasional. Dia adalah seorang putus asa yang telah berkeliaran di Timur Tengah. Saya yakin dia adalah 4 tentara bayaran besar di luar negeri saat ini bersembunyi di Changcheng, seorang anggota organisasi, tapi sekarang sudah mati. Konfirmasi. Situ Jing duduk tegak. Saya mengambil video pengawasan Antique Street Plaza hari itu untuk 2 orang yang ditangkap Chu Chen, dan menemukan ada beberapa orang berjalan bersama mereka. Namun, saya tidak dapat menemukannya. Orang-orang sekarang, mereka pastilah geng yang bertanggung jawab atas pembunuhan Huang Zige. Setelah membolak-balik sejumlah besar informasi, Jiang Yingtao berdiri dan berkata, "Tidak, jika ini terus berlanjut, akan sulit untuk membuat kemajuan terobosan. Kita tidak bisa selalu mengandalkan senior Diao Ze untuk memberi kita petunjuk. Ini hanya akan meninggalkan petunjuk pada senior Diao Ze. Ini memberi kesan bahwa kemampuan kita untuk melakukan sesuatu tidak kuat." Situ Jing tertegun sejenak. "Saudari Tao, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan menangkap anak harimau." Jiang Yingtao melirik keluar jendela. "Saya telah memutuskan untuk mengunjungi keluarga Huang malam ini." Mendengar hal tersebut, Situ Jing terkejut. "Tidak. Jika keluarga Huang benar-benar berada di balik layar, keluarga Huang pasti dijaga ketat sekarang. Kamu dapat dengan mudah ketahuan jika menerobos masuk seperti ini, dan nyawamu bahkan mungkin dalam bahaya." Jiang Yingtao tersenyum tipis. "Bukankah sudah saya katakan bahwa jika Anda tidak memasuki sarang harimau, Anda tidak akan menangkap anak harimau? Terlebih lagi, dengan kemampuan investigasi dan kontra-investigasi saya, selama saya berhati-hati, tidak akan ada masalah besar." Situ Jing berpikir sejenak. "Kalau begitu aku akan menjemputmu di luar. Selain itu, untuk amannya, aku perlu memberitahu tim penyerang untuk tetap berada di dekat rumah Huang dan bersiaga kapan saja."
Bersambung.